Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Yang orang. Oh, yang kata kabarnya itu serangkanya itu ya? Iya. Gimana kalian dapat izin belum? Sudah, Bu. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Iya, Bu. Nanti kita juga bareng-bareng. Baik, di sini sebelum kita mulai, Ibu harap Ibu minta kalian untuk berdiri sebentar. Ikutin gerakan itu ya. Yang pertama tangan tangan. Ya, terus kita ya lipat. Terima kasih, duduk kembali. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi gerak pada tubuh itu? Ada yang tahu? Terus adanya. Nah, di sini berdasarkan yang materi kemarin, Ibu akan menjelaskan tentang sistem otot. Dengan SK menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada sakit emas. Dengan KD menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses serta kelainan penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak pada manusia. Dengan indikator menjelaskan pengertian otot, menyebutkan jenis-jenis otot. Kemudian yang ketiga menyebutkan fungsi otot. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian otot. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis otot. Siswa mampu menyebutkan fungsi otot. Apa sih otot itu? Ada yang tahu? Ya. Kemudian jenis-jenisnya apa saja? Terus fungsinya buat apa? Fungsinya bergerak, mengalirkan darah, mengedarkan cari makanan. Coba kita bayangkan, andai saja di dalam tubuh kita tidak ada otot, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Pasti kita tidak akan bisa melakukan pergerakan. Nah, di sini otot itu merupakan alat gerak aktif karena kemampuan untuk berkontraksi atau memendek jika berkontraksi dan memanjang jika berrelaksasi. Jadi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, kemudian reaksi otot jika sedang melakukan istirahat. Jenis-jenis otot. Jenis otot tadi berdasarkan morfologinya dibagi jadi 3 ya. Yang pertama otot duri. Apa sih otot duri itu? Otot rangka, Bu. Iya, otot rangka atau otot serat. Otot ini bekerja di bawah kesadaran kita. Jadi otot ini kerjanya disadari. Kemudian pada otot duri fiber-fibernya punya jalur-jalur melintang, gelap atau anisotop dan terang isotop yang tersusun berselang-seling. Sel-selnya berbentuk silindris dan banyak inti. Biasanya otot duri terdapat pada otot rangka, kemudian mata. Kemudian yang kedua itu otot polos. Apa sih otot polos? Ada yang tahu nama? Ayo, jadi apa otot polos itu? Otot polos itu otot tak sadar, Bu. Iya, otot polos itu juga otot tak sadar. Kalau kita otot polos itu disadari, gimana kalau kita BAB atau apa itu langsung kan? Langsung keluar. Iya, langsung keluar. Kita tidak bisa menahan. Kemudian otot polos itu tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Jadi temannya kasihan banget. Masing-masing sel memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Operasi otot polos tidak menurut kehendak kita. Otot polos itu terletak di saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan pembuluh darah. Kemudian otot jantung.
Apa sih otot jantung itu? Jantung. Ya, otot jantung itu mempunyai struktur yang hampir sama dengan otot perut ya. Dia mempunyai serat bintang. Yang bedanya itu kalau otot jantung memiliki serabut-serabut yang bercabang dan saling beranyaman serta diprasarati oleh saraf otonom. Otot jantung itu disadari atau tidak disadari? Tidak. Ya, benar sekali. Tidak disadari, kalau disadari kita tidur mati ya, Nana. Iya, Bu. Ini gambarnya otot lirik, otot jantung dan otot polos. Bedanya otot jantung itu dia memiliki banyak cabang, kalau otot polos dia tidak memiliki kumparan-kumparannya, kumparan-kumparannya halus. Kemudian apa sih fungsi otot itu? Melakukan gerak bersama, semua ya, malu dapat belajar. Ya, tidak masih langsung. Gimana dapat paham kan? Di sini ibu akan memberikan tugas kelompok, nanti didiskusikan dengan teman sebelumnya ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Kalau nggak bisa nanti ditanyakan saya. Nanti kalau sudah ibu harap ada yang salah satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Bisa? Gimana? Udah selesai belum? Siapa yang mau mewakili teman-temannya untuk mempresentasikan ya? Ayo maju ya, depan. Gak usah dibacakan saja. Yang nomor 1, apakah yang dimaksud dengan otot? Otot yaitu alat gerak aktif karena misalnya berkontraksi. Ya, benar. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis otot berdasarkan morfologinya, yaitu ada 3, yaitu otot polos, otot fluid, dan otot jantung. Yang nomor 3, macam-macam fungsi otot, yaitu melakukan gerak bersama, mengalirkan darah, mengedarkan sari makanan, dan menggerakkan jantung. Ya, itu pada ini beli coba cari kelas ibu. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan otot? Nah, di sini otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya dalam berkontraksi. Kemudian sebutkan jenis-jenis otot berdasarkan morfologinya. Jadi ada 3, Bu. Yang pertama otot duri, otot polos, dan otot jantung. Terus yang ketiga, sebutkan macam-macam fungsi otot. Yang pertama, melakukan gerakan bersama tulang. Yang kedua, mengalirkan darah. Yang ketiga, mengedarkan sari makanan. Dan yang terakhir, menggerakkan jantung. Ya, terus ayo. Siapa lagi yang mau? Saya depan terus.
Itu ada 3, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kemudian yang ketiga, sebutkan macam-macam fungsi otot. Itu yang pertama, melaksanakan gerakan bersama tulang, kemudian mengalirkan darah, kemudian mengedarkan sari makanan, dan menggerakkan jantung. Iya, sekali. Aku sebagai Desi Melati. Ini belum sarapan dulu. Dikasih makan sama lagi. Apakah yang masuk dalam otot atau itu ada apa? Ada apa sih soalnya dia semua dengar. Apakah yang masuk dalam otot adalah ada aktif karena kemampuannya untuk menggerakkan suatu. Maka itu sebutkan jenis otot berdasarkan morfologinya. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Sebutkan macam-macam fungsi otot. Itu ada melakukan gerak bersama tulang, mengalirkan darah, menggerakkan jantung, dan mengedarkan sari-sari makanan. Ibu, apa yang berani memberikan kesimpulan tentang dasar ini? Kesimpulannya itu otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya kontraksi. Terus jenis-jenis otot ada otot lurik, otot jantung, terus otot polos. Fungsi otot melakukan gerak bersama tulang, mengalirkan darah, mengedarkan sari makanan, dan menggerakkan jantung. Semua ya. Iya. Tempatnya bisa lagi ya Bu. Hari ini memberikan post test. Iya, post test. Nanti ini tadi kan Ibu udah kasih saudara, nanti kerjakan di belakangnya saja. Mendiskusikan tentang materi hari ini ya, nanti dikumpul pada ketua kelasnya. Ibu beri waktu 5 menit. Udah belum anak-anak? Udah belum. Yang dikerjain cinta Bu? Iya. Dikumpul ya Bu? Iya. Apa yang kamu dapat pada materi hari ini ya? Kenapa dia tidak bisa? Tidak bisa Bu. Bisa. Silakan dikumpulkan. Dikumpul. Hari ini gimana materinya, udah pada paham kan? Paham. Di sini Ibu akan membacakan kesimpulan. Alat itu merupakan alat gerak aktif karena kemampuan berkontraksi. Kemudian jenis-jenis otot itu terdiri dari apa saja? Ya, kemudian fungsi otot melakukan
aliran darah. Iya, cukup ya, sekian ya pelajaran hari ini. Ya, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.